kami persilakan pada Profesor Muhtar Naim, Profesor Jamil Salim. Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, saya juga ingin menyampaikan salam selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan memberkati semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, atas inisiatif dari sejumlah kawan-kawan kita dari Minang Diaspora Network Global, hari ini Sabtu 30 Mei mulai jam 13 sebentar tadi, kita zooming bersama membicarakan satu topik merantau dulu, kini, dan esok. Saya kebetulan termasuk yang pernah menulis tentang merantau, yang saya sampaikan sebagai sebuah disertasi doktor di bidang sosiologi, yang saya sampaikan di Universitas Singapura tahun 73 yang lalu, yang berarti sudah 47 tahun yang lalu, atau nyaris setengah abad yang lalu. Saya terasa didesak untuk mengangkatkan topik ini ke permukaan karena dalam seminar sejarah budaya dan masyarakat Minangkabau yang diadakan tahun 70 di Batu Sangkar dan diikuti oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat Minang terkenal, termasuk Sebulah Pak Hatta, Badar Johan, Hamka, dan lain-lain. Di sana ada diputuskan perlunya melakukan studi tentang merantau, sebuah fenomena sosial yang umum diikuti tetapi jarang dituliskan dan dibahas secara ilmiah dalam studi. Tradisi merantau berlebih dari suku-suku lainnya dimanapun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola budaya Minangkabau, seperti dikatakan tadi itu, yang kebetulan berpola matrilineal, bukan matriarkal, horizontal, bukan vertikal, demokratis, sosialistis, terbuka, yang karena perantau Minang dapat diterima di komunitas manapun di Nusantara dan dunia ini. Untuk mendalami studi merantau ini, saya sendiri sempat melakukan tradisi merantau dalam diri dan mata saya sendiri. Bukan saja bahwa saya pun termasuk yang lahir di rantau Sungai Penuh, Kerinci, tahun 32. Jadi sudah 88 tahun sampai saat ini. Dan di asal saya adalah Banu Hampu. Hampu, Agampo Bukit Tinggi. Kami pun akan termasuk dari yang merantau ke mana-mana di dunia ini, termasuk Kanada, Amerika, Jepang, China, Korea, Australia, Filipina. Saya sempat sampai ke Pakistan dan India, yang hanya sampai di airport di Delhi. Tapi ke Eropa Timur sampai kemana-mana, kecuali ke Berlin dan Rusia sendiri. Dengan itu saya menggabung ide merantau dengan pelesiran dengan motif yang berbeda-beda. Semua itu hebatnya lagi, nyaris tak ada yang keluar dari kantong sendiri.
ngaruh dan dibayar sendiri. Tapi dari berbagai beasiswa yang diundang, karena menghadiri berbagai seminar, konferensi, kuliah undangan, dan sebagainya. Alhamdulillah, Tuhan membukakan berbagai peluang, sehingga saya termasuk dari yang sedikit orang yang sempat bertualang dan melanglang buana kemana-mana di permukaan bumi ini. Termasuk tentunya di Indonesia Nusantara ini sendiri, yang ke semua provinsi yang 34 itu telah saya jelajahi dan bahkan berkali-kali. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Yang saya temukan dari semua itu, masyarakat dan kebudayaan Minang memang punya keistimewaan yang jarang dimiliki oleh suku-suku lain, yaitu kesukaan merantau kemana-mana. Sehingga nyaris tidak ada daerah di Indonesia dan Asia Tenggara ini yang tidak ada perantau Minangnya. Yang menarik, orang Jawa pun ditemukan di banyak tempat di Indonesia dan Asia Tenggara ini, bahkan sampai ke Suriname di Amerika Latin dalam jumlah yang cukup besar. Namun, pola migrasi mereka umumnya tidaklah datang sendiri, tetapi didatangkan melalui pola transmigrasi, bukan migrasi, transmigrasi, yang seluruhnya dibiayai dan diprogramkan oleh pemerintah dulu di zaman kolonial dan sekarang di zaman kemerdekaan ini. Dan semua ini adalah dalam rangka usaha perekonomian di berbagai bidang usaha yang dikelolakan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah memerlukan berbagai tenaga kerja untuk melaksanakan program pembangunan yang negara. Yang untuk itu sebuah kementerian tersendiri, Kementerian Transmigrasi, bahkan diciptakan dulu sampai sekarang. Pak Muhtar, bisa dalam 1 menit lagi Pak Muhtar? Setengah menit lagi. Ya, bagus Pak Muhtar. Kasih. Dengan kasus migrasi di kedua suku bangsa yang saling berhadapan, dan saat ini Minang dan Jawa, M dan J, barulah suku-suku lainnya masuk dan ikut serta ke dalam yang polanya terletak di antara pola M dan J itu. Jadi dia berbaris. Dari M ke J, tengah-tengah itu berbagai-bagai suku bangsa di Nusantara ini. Karena waktu 5-7 menit telah lewat, saya harus berhenti di sini. Tapi sebelumnya, saya sarankan juga agar ke depan kita lebih memperkuat lagi hubungan dan kerjasama antara kampung dan rantau. Dengan antara lain juga menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM, Daerah Istimewa Minangkabau. Seperti yang telah kita canangkan sejak beberapa tahun kemarin ini. Dengan DIM, maka posisi dan peran merantau Minangkabau akan lebih terstruktur dan lebih mantap lagi ke masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merestuinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.